Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah inspirasi kehidupan edisi perdana. Kali ini ada kisah populer tentang keajaiban istighfar yang bisa mendatangkan pengabulan doa. Kisah ini terjadi pada masa kehidupan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah murid Imam Syafi'i dan dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup, beliau bercerita, suatu ketika, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ingin sekali menuju kota Basrah di Irak. Padahal tidak ada janji dengan seseorang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berangkat sendiri menuju kota Basrah. Saat tiba di Basrah ternyata sudah masuk waktu Isya. Imam Ahmad bin Hambal kemudian memutuskan untuk ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selesai sholat, ia memutuskan untuk beristirahat di dalam masjid. Namun tiba-tiba, sang marbot masjid datang menemui beliau sambil bertanya, "Hai orang tua, mau apa Anda di sini?" Rupanya marbot masjid itu tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Beliau hafal jutaan hadis, sangat soleh dan juga zuhud. Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa dia hanya ingin istirahat karena seorang musafir. Namun, marbot masjid tersebut tetap melarangnya. Imam Ahmad melanjutkan bercerita kalau dirinya didorong-dorong oleh marbot masjid dan disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian berbaring di teras masjid. Lagi-lagi, marbot masjid mengusirnya dan mendorong-dorongnya keluar sampai jalanan. Di samping masjid, ada penjual roti yang tinggal di rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti tersebut sedang mengolah adonan roti sambil menyaksikan Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggilnya dari jauh dan menawarkan kepada Imam Ahmad untuk menginap saja di rumahnya. Imam Ahmad kemudian masuk ke dalam rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, dan hanya bilang sebagai seorang musafir. Penjual roti ini pun punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, maka ia menjawab. Jika tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafazkan istighfar, "Astaghfirullah." Saat meletakkan garam, mengucap istighfar. Memecahkan telur, mengucapkan istighfar. Mencampur gandum, mengucap lagi istighfar. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu, dia bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itulah saya lakukan." Imam Ahmad kembali bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini selalu melafazkan istighfar?" Orang itu menjawab, "Berkah wasilah istighfar adalah tiada keinginan yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya Allah langsung dikabulkan.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, kalau boleh tahu, apa itu? Penjual roti itu menjawab, saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid. Sampai ke jalanan, ini karena istighfarmu. Penjual roti itu pun terperanjat, memuji Allah. Alhamdulillah, ternyata yang di depan saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sahabatku, demikianlah kisah keajaiban istighfar dari Imam Ahmad bin Hambal. Semoga bermanfaat dan semakin menambah semangat kita untuk selalu mengamalkan istighfar dalam setiap waktu. Semoga siapapun yang selalu mengamalkan istighfar, setiap hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dahri Iswanto, sampai jumpa di kisah inspirasi kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.